Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Furqan yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak. Kemudian kita juga senantiasa salawat dan taslim kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan tafsir kita dalam tafsir At-Tanwir, masih di surah Al-Baqarah. Kali ini kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 118 sampai 121. Bagaimana kita ketahui bersama jamaah sekalian, tafsir At-Tanwir ini sampai hari ini yang ada di hadapan kita itu masih sampai jilid yang kedua, Pak. Ya. Baru surah Al-Fatihah sama surah Al-Baqarah. Ya. Berarti masih ada 112 surah lagi. Masya Allah. Masih banyak banget. Ya. Dan pimpinan Pusat Majelis Tarjih dan Tajwid, pimpinan Pusat Muhammadiyah menargetkan tafsir At-Tanwir ini selesai tahun 2027. Insya Allah. Dalam rangka 100 tahun Majelis Tarjih. Jadi dari Majelis Tarjih dari tahun 1927 ya, merencanakan meluncing tafsir At-Tanwir 30 juz. Itu di tahun kapan? Tahun 2027. Ya. Berarti di periode Dr. Hamim Ilyas hafizahullah ta'ala. Maka sampai hari ini di bulan Desember nanti pun akan diadakan konferensi Mufassir Muhammadiyah tingkat nasional yang dilaksanakan di UHAMKA. Yang tahun 2023 kemarin dilaksanakan di UMS Solo. Nah, tahun ini Desember tanggal 13 dilaksanakan di UHAMKA dalam rangka menulis juz yang ke-21 sampai juz 30. Ya. Supaya nanti insya Allah kita doakan dimudahkan para guru-guru kita Mufassir Muhammadiyah dalam menyelesaikan tafsir At-Tanwir. Ya. Sebagaimana namanya, tentu tafsir At-Tanwir ini hadir guna untuk mencerahkan, memberikan pencerahan terhadap bacaan Al-Quran kita, terhadap pemahaman Al-Quran kita, dan juga meningkatkan etos ilmu, etos sosial, ya, ataupun etos ekonomi. Karena inilah ciri khas daripada tafsir At-Tanwir itu sendiri. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan membaca Al-Baqarah ayat 118 sampai 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum
Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Ini 118 sampai 119, artinya orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kami atau datang dengan tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikian pula orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedatangan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul itu ditolak di Mekah oleh kaum Quraisy, kaum musyrikin, dan juga ditolak di sebagian Madinah, yaitu ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka dikatakan di sini, di Mekah Nabi ditolak. Akhirnya Nabi meninggalkan Mekah, hijrah, datang ke Madinah. Di Madinah telah hidup ahli kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan ternyata ahli kitab ini juga menolak kerasulan, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, padahal ahli kitab itu, ahli kitab berarti mereka sudah membaca ya kitab Taurat, mereka membaca kitab Injil. Sudah jauh-jauh hari sebelum Nabi Muhammad datang, itu sebenarnya mereka sudah menanti kedatangan Nabi terakhir. Karena dalam kitab mereka, dalam Taurat, dalam Injil dikatakan akan datang Nabi terakhir. Contohnya Nabiullah Isa alaihissalam. Ya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa itu membawa kabar gembira kedatangan Nabi yang namanya siapa? Ahmad. Jadi ahli kitab ini sudah tahu bahwa nanti akan datang seorang Nabi terakhir. Cuman pengennya mereka Nabi terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Pengennya kayak gitu. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah yakin bahwa kita ini adalah umat yang unggul. Allah unggulkan Bani Israel di masanya dari sebagian umat manusia yang lain. Di antara keunggulan Bani Israel, jemaah sekalian, nabi-nabi itu diutus dari kalangan mereka. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ishak, kemudian dari Nabi Ishak, Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Dari Nabi Ya'qub turun-temurun nabi dari golongan Bani Israel. Nabiullah Yusuf, Nabiullah Daud, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dan juga nabi-nabi yang lain Bani Israel. Nah, pengennya mereka penutup nabi terakhir itu dari mereka. Seperti itu. Ternyata yang diutus adalah Muhammad bin Abdullah dari Bani Ismail, dari nasab keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang dimana Nabi berasal dari bangsa Arab yang selama ini dilecehkan dan dipandang sebelah mata oleh Bani Israel. Jadi Bani Israel ini menganggap bangsa Arab itu adalah menganggap sepele mereka. Kenapa? Tidak punya kitab. Tidak diturunkan kitab kepada mereka. Tidak ada kitab suci. Bangsa Arab ini penyembah berhala, paganisme. Menyembah patung-patung seperti itu. Nah, Allah memilih sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Keturunan Ismail itu ada kabilah besar namanya kabilah Kinanah. Dari sekian banyak keturunan Ismail alaihissalam, Allah memilih Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dari kabilah besar Kinanah ini banyak suku, di antaranya suku
Quraisy. Allah memilih suku Quraisy sebagai suku yang paling dihormati. Dari suku Quraisy ini banyak bani. Ya, biasa di Arab Bani Quraizo, Bani Nadir, Bani Hashim. Nah, kata Nabi, wastofa Bani Hashim min Quraisy. Dari sekian bani dari suku Quraisy, Allah memilih Bani Hashim. Kemudian dari sekian keturunan Bani Hashim, kata Nabi, wastofani min Bani Hashim. Kemudian Allah memilihku dari sekian banyak keturunan Bani Hashim. Jadi Nabi, jamaah sekalian, ini berasal daripada nasabnya nasab terbaik, sukunya suku terbaik, kabilahnya kabilah terbaik. Karena Allah memilih daripada keturunan Ismail Kinanah. Dari Kinanah Allah memilih Quraisy. Dari Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim Allah memilih Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi ini kalau dilihat dari asal usul mereka, seperti harusnya kaum musyrikin bangga. Ya, kenapa? Karena Nabi terakhir dari mereka, Pak. Maka semestinya kaum musyrikin Mekah itu bangga menerima kedatangan Nabi yang terakhir. Kenapa? Karena dipilih dari bangsa mereka. Maka dalam surah Al-Jum'ah, ya, Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah yang mengutus dari kalangan ummi bangsa Arab rasul. Ya, kita biasa kalau ada dari daerah kita yang menonjol dalam sisi keilmuan, kita senang. Di Muhammadiyah ada guru kita Ustadz Adi Hidayat, kita senang, kita bangga dengan beliau. Ada Kiai Haji Fahmi Salim, kita senang. Ada Al-Ustadz Nur Fazil Ramadan, kita senang. Ada Ustadz Dani Yanuar Eka Putra, kita senang. Nah, semestinya kaum musyrikin di Mekah seperti itu. Kenapa Allah memilih dari suku Quraisy, suku mereka, Nabi terakhir? Allah tidak memilih daripada Bani Israel ataupun dari kelompok yang lain. Yang dipilih pun selama ini kepribadiannya mereka terima. Nabi pun sejak dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi tidak pernah yang namanya menyembah berhala. Allah jaga daripada menyembah berhala. Allah jaga daripada minum minuman keras. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi sudah dikenal dengan Al-Amin. Kaum musyrikin suku Quraisy, kalau mereka ditanya tentang siapakah orang yang paling amanah di antara mereka, semua sepakat mereka menjawab siapa? Muhammad. Sampai sedemikian rupa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka digelar dengan Al-Amin. Artinya kepribadiannya, akhlaknya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bergabung menyaksikan keramaian suku Quraisy, ya, minum khamar ataupun menyaksikan tari-tarian dan seterusnya. Allah telah menjaga baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya mereka menolaknya. Kenapa? Karena fanatisme nenek moyang, fanatisme ajaran nenek moyang mereka. Ya. Maka mereka mengatakan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, qalu anu'minu kama amana sufaha. Muhammad, emang kami beriman sebagaimana orang-orang yang pandir, yang bodoh, yang mengikuti kamu. Lihat, yang mengikuti kamu adalah orang yang terbelakang, dari kalangan budak, bukan dari kalangan terhormat seperti kami di awal-awal Islam. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Mereka bilang, kami cukup dengan mengikuti agama nenek moyang kami. Berarti Nabi ditolak itu karena fanatisme ajaran nenek moyang mereka.
Itulah alasan mengapa Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak. Kenapa? Nabi mendakwakan tauhid. Nabi mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memurnikan akidah Islam. Berarti kita pun jamaah sekalian, kalau kita mendakwakan tauhid, mengajak kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya, ada yang menolak kita, ada yang membenci kita, itulah jalan baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditolak di kampung halamannya jamaah sekalian. Diusir dari Mekah. Sampai Nabi ketika hendak keluar dari Mekah, nengok ke Mekah. Ya Mekah, laula ukhrijtu lima kharajtu. Wahai Mekah, kalau bukan karena saya diusir, kalau bukan karena saya diminta untuk meninggalkanmu, Mekah, lima kharajtu, saya nggak akan meninggalkanmu. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jalan para nabi adalah jalan tauhid. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demikian adanya, dan juga nabi-nabi yang lain. Semua nabi jalannya sama. Rel yang ditempuhnya adalah mengajak kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami utus di setiap umat ada rasulnya, Pak, ada utusannya. Ngapain utusan tersebut? An i'budullah, mengajak kepada ibadah ikhlas karena Allah semata, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kaum musyrikin Yahudi dan Nasrani sudah menolak kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman mereka membawakan beberapa alasan. Apa alasan mereka? Ayat 118. Kita baca artinya. Orang-orang yang tidak mengetahui, yaitu dari kalangan musyrikin Yahudi dan Nasrani, ya, musyrikin di Mekah, Yahudi dan Nasrani yang di Madinah. Apa kata mereka? Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami? Jadi pengennya Allah langsung mengatakan kepada mereka tanpa perantara siapa? Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sama dengan Bani Israel berarti. Jadi pertama alasan mereka meminta supaya Allah langsung berbicara kepada mereka. Ya. Pengennya kayak gitu. Nabi tatkala menyampaikan wahyu dari Allah dikatakan apa? Tukang syair, penyair, tukang dongeng, asatirul awalin. Yang dikatakan Nabi ini dongeng. Yang dikatakan Nabi ini syair, bait-bait puisi. Yang dikatakan Nabi ini hanya menciplak daripada Taurat dan Injil. Itu ungkapan mereka. Itu sanggahan mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka pengen ngapain? Pengen apa? Allah langsung yang berbicara kepada mereka. Alasan yang pertama. Yang kedua, mereka minta bukti fisik yang dapat mereka saksikan. Datangkan bukti fisik. Ya. Sebagaimana permintaan umat-umat terdahulu. Kaum Samud minta kepada Nabi Soleh, minta apa? Unta. Pengen diperlihatkan apa? Unta betina. Nabi Soleh, buktikan bahwa engkau Nabi, coba datangkan kepada kami unta betina yang keluar dari dinding batu. Nah gitu. Nah permintaan daripada musyrikin, daripada Yahudi di Madinah, Nasrani di Madinah, seperti itu. Pengen bukti apa? Bukti fisik. Sebagaimana umat-umat terdahulu. Yang ketiga. Yang kedua, mereka minta bukti fisik yang dapat mereka saksikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan Bani Israel, Pak ya. Di ayat 55 Bani Israel itu juga minta kepada Nabi Musa. Wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami nggak akan beriman kepada kamu sampai kami betul-betul melihat Allah, Tuhanmu. Apa yang terjadi? Fa'akhadatkumus sa'iqah.
halilintar menyambar mereka. Mereka disambar dengan halilintar, sedangkan kamu menyaksikan hal tersebut. Jadi sebagian Bani Israil minta kayak gitu. Jadi minta apa? Minta bukti fisik. Ya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh ahli kitab di Madinah. Bukti fisik juga sering diminta oleh umat-umat masa lalu. Ya. Tadi kaum Nabiullah Soleh, kaum Samud itu minta apa? Unta betina. Dalam Al-Quran sering diungkap dengan naqoh. Ya. Ketika unta betina itu telah Allah wujudkan, Nabi Soleh bilang kepada kaumnya, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Nih, sudah saya mintakan kepada Allah bukti fisik, yaitu berupa unta betina keluar daripada dinding batu. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Dengan perjanjian, tinggalkan dia makan di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggalkan, artinya dibebaskan sedemikian rupa. Wala tamassuha bisu'in, jangan sekali-sekali menyentuhnya atau mencoba ingin menjahati unta betina ini, mencoba ingin membunuhnya atau menyembelihnya. Fayakhudzakum adzabun alim. Kalau kalian coba-coba pengen menyembelih unta ini, Allah akan turunkan azab. Ya. Ditaati enggak, Pak? Jamaah sekalian. Tidak ditaati. Allah bilang fa'aqaruha, ternyata mereka menyembelihnya. Jadi kalau unta itu ya, untuk menyembelihnya disebut dengan akor. Kalau biasa penyembelihan hewan kurban, sapi, kambing, biasanya disebut dengan zabah, zabhun, atau nahrun. Untuk unta, penyembelihannya dalam bahasa Arab dikenal dengan akor. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin fa'akhadhahumul azab. Mereka ternyata tidak beriman, bahkan membunuh unta betina tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 59, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Allah tidak menghadirkan bukti fisik kepada kaum musyrikin, ya, sebagaimana permintaan mereka. Telah kami berikan kepada Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu, kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwif. Allah tidak pernah mengabulkan tantangan kaum musyrikin untuk memperlihatkan bukti kerasulan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat inrawi. Seandainya tantangan itu dikabulkan, mereka juga tetap tidak beriman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal juz ke-8 surah Al-An'am ayat 111, ini juz yang 8, juz ke-8, Allah berfirman yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara, satu, diturunkan malaikat, orang yang mati Allah mampukan untuk berbicara, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melanjutkan di ayat 119, ya. Allah berfirman, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim. Allah mengingatkan Nabi Muhammad, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu dengan kebenaran. Agama Islam, agama kebenaran.
Al-Quran, kitab suci kebenaran, tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai pembawa berita, Nabi diutus satu basyir, pembawa berita gembira, satu lagi pembawa peringatan. Jadi dua. Nah, dua fungsi diutusnya Nabi Muhammad SAW harus kita pahami betul-betul dan kita amalkan. Satu basyir, satu nadhir. Nabi Muhammad membawa basyir berita gembira tentang adanya surga. Nabi Muhammad juga membawa peringatan tentang adanya azab di neraka. Jadi dua. Di sisi lain, Allah mempunyai sifat maha mengampuni dosa. Di sisi lain, Allah itu azabnya pedih. Ya Pak ya. Jadi basyir juga nadhir. Tatkala dua konsep ini kita pahami, konsep basyir dan konsep nadhir, maka kita semakin menumbuhkan rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa harap. Kita berharap surganya Allah, kita takut akan azabnya Allah. Maka dalam Al-Quran Allah bilang, basyir ibadi anni anal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hambaku, saya ini maha pengampun, saya ini maha pengasih, maha penyayang. Sebanyak apapun dosa hambaku, aku akan ampuni. Lanjutannya, tidak sampai di situ. Wa anna azabi huwal azabul alim. Ingat juga, azabku itu azab yang pedih. Artinya dia tidak semena-mena melakukan perbuatan dosa, dia ulangi terus perbuatan dosa, dia ulangi terus perbuatan kezaliman. Ingat, Nabi diutus sebagai basyiron, pembawa berita gembira. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sebesar apapun dosa kita, sekelam apapun masa lalu, Allah menanti hamba-hambanya yang minta istighfar, minta ampun kepadanya. Allah dalam hadis qudsi jelas menyatakan, Nabi SAW bersabda bahwa Allah itu menanti siapapun yang berbuat dosa di siang hari, Allah menanti di malam hari. Siapapun yang berbuat dosa di malam hari, Allah menanti di siang hari untuk taubat. Inilah makna basyiron. Selain basyiron, Nabi Muhammad juga nadhir, mengingatkan kepada kita akan ada neraka. Uiddat lil kafirin. Allah siapkan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surga uiddat lil muttaqin. Allah siapkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bilang, wala tus'alu an ashabil jahim. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Nabi Muhammad, jamaah sekalian, itu pengennya semua orang beriman. Nabi Muhammad pengen ya, semua yang dihadapinya itu ikut kepada Nabi, beriman. Termasuk daripada paman beliau Abu Thalib. Bahkan sampai didatangi, di saat sakaratul mautnya didatangi Abu Thalib. Ya, supaya beriman. Dari kalangan yang lain pun Nabi pengennya mereka beriman. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Seakan-akan kamu itu merasa tersiksa tatkala mereka tidak beriman. Maka Allah ingatkan Nabi Muhammad, wala tus'alu an ashabil jahim. Wahai Muhammad, engkau itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Tugas Nabi Allah Muhammad hanya apa? Menyampaikan. Fa innama 'alaikal balag. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Yang menghisap siapa? Allah. Wa alainal hisab. Tugas kita sekedar mengajak kepada Islam, mengajak untuk menyemarakan syiar-syiar agama Islam, mengajak untuk kebaikan. Adapun hidayah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin." Jikalau mereka telah berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya dakwah.
Jangan sampai kita memasang target. Target saya adalah bagaimana orang yang saya ajak ini beriman. Ya. Bagaimana orang yang saya hadapi non-muslim ini target saya. Saya dikatakan berhasil ketika target saya berhasil mengislamkan mereka. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran Islam, ya, bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga, dengan metode komunikasi yang baik. Adapun beriman, adapun hidayah, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menilai niat dan proses. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan harapan, Allah tidak melihat hasilnya. Yang Allah lihat adalah niat kita, yang Allah lihat adalah proses kita, yang Allah lihat adalah dakwah kita. Apabila dakwah dilakukan dengan niat tulus, mencari ridho Allah, dilaksanakan dengan proses yang benar, maka hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan bagaimana kisah Nabiullah Nuh alaihissalam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh itu dakwanya siang malam, non-stop. Wa inni da'autuhum jihara. Nabi Nuh itu, wa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Nabi Nuh sembunyi-sembunyi dakwah, terang-terangan juga dakwah. Bahkan usia dakwah Nabi Nuh 950 tahun usia dakwanya. Wa ma amana ma'hu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Apakah dikatakan Nabi Nuh ini gagal dalam dakwanya? Tidak. Nabi Nuh sukses dalam dakwanya karena Allah melihat kepada prosesnya, Allah melihat kepada kegigihan Nabiullah Nuh alaihissalam. Bahkan sampai anaknya pun, sebagian anaknya tidak mengikuti Nabiullah Nuh alaihissalam. Walaupun demikian, harus diakui jika usahanya sukses, tentu seorang dai akan puas. Jikalau usaha seorang dai sukses, akan puas. Dan bahagia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada di antara non-muslim masuk Islam karena wasilah kita, wasilah akhlak kita, wasilah kebaikan kita, hubungan kita bertetangga baik, ternyata dia masuk Islam, melihat menjadikan kita sebagai wasilah masuk Islam, tentu kita senang, puas. Nabi sampai bilang kepada Ali bin Abi Thalib, Ali, seseorang mendapatkan wasilah, seseorang masuk Islam karena wasilahmu, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah ini adalah harta paling tinggi di saat itu, di masa itu, di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kemudian melanjutkan, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Artinya, ayat ini sering kita dengar jemaah sekalian. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang apabila kamu tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Allah sudah sampaikan, ya. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Allah menyebutkan di sini kata millah, kata millah. Kata millah ini di sini di dalam Al-Quran disebutkan sampai 15 kali. Millah. Ya. Millah itu artinya adalah agama. Sering dikaitkan dengan millata abikum Ibrahim. Agama bapak kalian yaitu Ibrahim.
Dalam Al-Quran banyak di tafsir At-Tanwir ini dikatakan sampai 15 kali. Ya. Disebutkan kata millah. Apa itu millah? Millah itu adalah agama. Dan ketika diidofakan, diikutkan millah Ibrahim, berarti agama Ibrahim. Agama Ibrahim tidak lain adalah Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan orang musyrik. Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasrani. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim itu adalah orang yang hanif, yang lurus, muslim, orang yang berserah diri. Wa ma kana minal musyrikin, bukan orang yang musyrik. Bahkan sosok Nabiullah Ibrahim dalam keseharian kita itu berkali-kali kita ucapkan. Dalam salawat yang kita baca di penghujung salat kita, ya. Selain kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun diikutkan nama siapa? Nabi Ibrahim. Uswatun hasanah dalam Al-Quran Allah sematkan selain kepada Nabi Muhammad juga kepada Nabi Ibrahim. Bapak Tauhid. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi-nabi yang datang setelah Nabiullah Ibrahim adalah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, di sini kata millah disebutkan dengan mengamati, intinya dengan mengamati seluruh kata millah dalam Al-Quran dapat disimpulkan bahwa semua agama, keyakinan, pandangan hidup itu disebut dengan millah. Agama, pandangan hidup, keyakinan itu millah. Benar atau salah, ya disebut juga dengan millah. Tapi kalau sudah diikutkan kata Ibrahim, millata abikum Ibrahim, berarti agama itu adalah agama kebenaran, agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, pandangan hidup yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan itulah yang diwariskan, yang dilanjutkan oleh nabi-nabi kaum muslimin setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah mengingatkan Nabi Muhammad untuk sama sekali tidak menggubris keinginan mereka itu. Jadi tadi keinginan Yahudi Nasrani pengennya Allah yang menyampaikan langsung, ya. Pengennya Allah yang menyatakan langsung kepada mereka, dan pengennya ada bukti fisik dari mereka. Allah mengancam, ya. Jika Nabi mengikuti kemauan mereka setelah diberi ilmu, maka Allah mengancam tidak lagi akan menjadi pelindung. Ancaman ini tentu untuk kita, Pak, ya. Untuk kita. Kalau kita mengikuti kemauan Yahudi, kalau kita mengikuti kemauan Nasrani, kita mengikuti agama mereka, kita ikuti ajaran mereka, ingat ancaman Allah, malaka minallahi min waliyin wala nasir. Allah tidak akan lagi menjadi pelindung dan penolong. Sedangkan orang iman, orang beriman, pelindungnya siapa? Allah. Allahu waliyul lazina amanu. Dalam surah Al-Baqarah. Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Nah, di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani sejak zaman Nabi Muhammad sampai zaman kita ada yang terbuka hatinya, ada yang menerima Islam. Ya. Mereka melepaskan diri dari kedengkian dan fanatisme golongan sehingga menerima agama Islam. Seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar, ataupun di era kontemporer ini kita mengenal Leopold Weiss, Yahudi dari Austria, masuk Islam, mengubah namanya menjadi Muhammad As'ad. Yahudi Amerika masuk Islam, kemudian merubah namanya menjadi Maryam Jamilah dari yang tadinya Margaret. Ataupun ya, siapapun yang dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang membuka hatinya menerima ajaran Islam, maka berarti dia berada di jalan keselamatan. Dari segi kebenaran ajaran, umat Islam tidak sedikit pun khawatir akan dikalahkan oleh Nasrani. Amat jarang, bahkan mustahil terjadi ada orang Islam yang masuk Kristen karena melihat ajaran Kristen lebih baik. Biasanya orang Islam meninggalkan agamanya masuk Kristen karena faktor ekonomi biasanya. Bukan karena kayaknya ajaran Kristen lebih bagus nih, lebih benar, lebih masuk akal, diterima oleh akal saya. Nggak ada yang demikian.
Tetapi biasanya orang meninggalkan, wal iazubillah, semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dan kaum muslimin, meninggalkan Islam karena faktor ekonomi. Ya. Kristenisasi itu datang ke tempat-tempat yang biasanya terjadi bencana, terjadi gempa bumi, ataupun bencana-bencana yang lainnya, supaya apa? Melakukan misi kristenisasi. Nah, orang yang meninggalkan Islam di situ biasanya faktornya adalah faktor ekonomi, faktor kemiskinan penduduk. Mereka diberi iming-iming berupa kerjaan, bantuan keuangan, beasiswa, biaya perawatan rumah sakit, bimbingan pertanian, dan seterusnya. Sehingga jelaslah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kadal fakru an yakuna kafiro. Yang namanya kefakiran itu, ya, kalau tidak betul-betul ia jaga, mendekat kepada kekufuran. Semoga Allah jaga kita dan kaum muslimin. Begitulah perilaku orang-orang Nasrani terhadap orang Islam. Perilaku yang sama terdapat juga pada orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Nasrani masih menginginkan orang Islam pindah agama menjadi Nasrani, Yahudi itu tidak menginginkan Islam pindah ke Yahudi. Tetapi orang Islam mengikuti cara hidup Yahudi. Ya. Yang menguasai dunia diantaranya adalah bangsa Yahudi. Ya. Maka pengennya mereka, cara hidup mereka diikuti oleh kaum muslimin. Ya. Disebarkan pemahaman-pemahaman liberal, disebarkan pemahaman-pemahaman sekularisme, ataupun pemahaman-pemahaman yang menyimpang lainnya. Supaya apa? Ikut mereka. Ikut menjadikan Islam itu hanya ada dalam masjid saja, tidak dibawa keluar. Fasluddin anil hayah, memisahkan agama daripada kehidupan. Islam itu jangan dibawa keluar, cukup di masjid saja, di tembok masjid saja. Itulah yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah umat Islam menyatakan semua agama sama, itu visi mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti ajaran mereka. Allah kemudian dalam Al-Baqarah 121 dan ayat yang terakhir yang kita baca, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Menurut Rasyid Ridho, hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya sangat jelas. Penegasan Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela untuk selamanya sampai Nabi mengikuti agama mereka. Selain Nabi adalah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, mereka akan menyadari bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad hanyalah kelanjutan dari risalah yang dibawa oleh Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa. Dibandingkan dengan kaum musyrikin penyembah berhala, umat Yahudi dan Nasrani sebagaimana dijelaskan di atas sebenarnya lebih dekat dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Yahudi dan Nasrani itu lebih dekat daripada apa yang dibawa daripada kaum musyrikin. Kenapa? Mereka punya kitab. Mereka membawa kitab. Maka di akhir juz yang ke-6, ya, Allah berfirman, inna syaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Sesungguhnya orang yang paling keras perlawanannya kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya adalah Yahudi dan juga orang musyrik penyembah berhala. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Sedangkan kau akan dapati orang yang dekat dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ternyata dari kalangan Nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Karena di antara mereka ada orang alim mereka yang membaca kitab-kitab mereka bahwa akan ada nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Muhammad Abduh, orang-orang yang hanya sekedar membaca kitab suci dan tidak memahaminya, mereka diumpamakan bagai keledai yang membawa kitab. Sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah. Mereka tidak akan beriman dengan isi kitab suci. Berarti kita ini punya tambahan tugas lain. Ya. Selain kita baca Quran, kita juga baca minimal kita baca terjemahan. Ya. Atau bisa meningkat lagi, kita baca tafsirannya. Ya. Terjemahan juz 30 kita baca. Ya. Supaya kita menangkap pesan-pesan Al-Quran. Karena juz 30 mayoritas adalah surah-surah Makkiyah, surah-surah yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menutup ayat ini dengan peringatan tegas bahwa jika orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau membaca kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi mereka, maka mereka akan tetap kufur kepada Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran. Dengan demikian, mereka sendiri yang akan mengalami kerugian. Kita pun demikian. Ya. Kalau kita enggan untuk mengisi hari-hari kita dengan Al-Quran, selain kita baca ayat-ayatnya, surah-surahnya, kita tambah dengan terjemahan, kita tambah dengan tafsir, kita hadir dengan pengajian-pengajian. Supaya apa? Tidak sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani, mereka akan mengalami kerugian. Semoga Allah memberikan kemuliaan, semoga Allah memberikan keberkahan kita semua karena senantiasa bersama dengan Al-Quran. Ini yang dapat kita baca dari surah Al-Baqarah dalam tafsir At-Tanwir di ayat yang ke-118 sampai 121. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Semoga apa yang kita baca mencerahkan pemahaman kita terkait dengan Al-Quran, terkait dengan surah, terkait dengan ayat yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.